Ada yang tanya, Van Ustadz, apakah bagi orang awam juga termasuk fanatik terlarang jika dia mengikuti salah seorang syekh saja dalam masalah fikih karena tidak mampu menelaah dalil-dalil yang ada? Barakallahu fikum. Nah, di zaman sekarang ini semuanya serba ada ya ikhwan, dan mudah untuk didapatkan. Terkait dengan referensi-referensi dan segala macamnya itu banyak. Yang berbahasa Arab jelas, yang terjemah pun juga banyak. Artinya dia akan mampu membaca dengan sendirinya dari buku-buku tadi, barakallahu fikum, argumentasi yang ada. Selagi dia mampu untuk ittiba'ul haq, ikuti. Itu prinsip siapapun, baik dia orang yang alim atau orang yang awam. Ittiba'ul haq dalam masalah fikih atau dalam masalah-masalah yang lain. Dalam masalah fikih atau dalam masalah-masalah yang lain, barakallahu fikum. Perkara yang kedua, syekh yang baik, syekh yang sunni, ustadz yang sunni, ustadz yang baik, dai yang sunni, dai yang baik, itu tidak menanamkan sikap taklid dan sikap ta'assub kepada murid-muridnya, walaupun dalam bab fikih. Ustadz yang baik, dai yang baik itu akan menerangkan kepada umat ketika terjadi semacam ikhtilaf, digambarkan secara global ikhtilaf yang ada, dan dia rojihkan, dan diajari umatnya, diajari murid-muridnya bersikap dewasa, berjiwa besar untuk menerima khilafnya orang lain. Dan itu yang diajarkan ya, barakallahu. Paham yang maksud? Kalau masalahnya sepakat, ijma ulama, gamblang. Tapi ketika ada perkara-perkara khilaf, ustadz yang baik itu akan menerangkan kepada murid-muridnya. Masalah ini ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Tapi menurut saya yang rajih adalah ini, karena dalilnya demikian. Terus diajari, berkembang. Antum sebagai murid-murid berkembang, pelajari, baca, telaah. Dan ketika ada orang yang berseberangan pendapat dengan kita dalam perkara fikih semacam ini, apalagi yang sama-sama kuat dalilnya, toleransi. Diajarkan kepada muridnya sikap toleransi. Jangan kamu ingkar. Pegangi yang rajih, amalkan dengan konsekuensinya, jangan mengingkari yang lain. Begitu. Diajari ittiba'ul haq, diajari ittiba'ul dalil, tidak diajari taklid, tidak diajari ta'assub. Itu ustadz yang sunni, itu ustadz yang baik. Lain dengan ustadz-ustadz yang gak beres, hatta dalam perkara fikih langsung. Semua yang ada di sini, ini daerah dakwah saya ya. Yang semua yang ada di sini dalam perkara A pendapatnya adalah A. Itu pendapat saya. Itu ilustrasi loh ya, ilustrasi. Nah, contoh gampangnya misalkan dalam bab yang masyhur ya ikhwan ya, terkait dengan masalah menggerak-gerakkan jari. Khilaf di kalangan para ulama ikhwan, khilaf ilmiah. Saya pribadi merojihkan enggak pakai gerak-gerak, diam saja. Saya anggap ini yang paling sahih riwayatnya, yang mengatakan menggerak-gerakkan dhaif. Kalau saya ustadz yang baik, saya akan mengatakan ya ikhwan, ada ikhtilaf panjang di kalangan para ulama. Letak ikhtilafnya itu adalah perbedaan pandang para ulama terkait dengan sebuah hadis, masalah ilmiah hadis. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Saya pribadi mengatakan dhaif, yang mengatakan menggerak-gerakkan tadi. Yang rajih menurut saya adalah demikian. Antum baca, antum telah. Itu yang baik. Ketika antum meyakini, diam dengan tanpa menggerak-gerakkan jari itu yang rajih, jangan mengingkari dan harus toleransi dengan pendapat yang lain yang menggerak-gerakkan. Itu keterangan para ulama. Itu namanya ilmiah, mengajari orang untuk ittiba'ud dalil. Yang enggak beres, ini tempat saya. Selama antum berada di masjid saya ini, semuanya harus diam. Tidak boleh menggerak-gerakkan jarinya. Ada yang gerak-gerak jarinya, tak usir dari sini. Itu namanya apa ya, Pak?
Itu namanya mempelajari umat untuk taklid. Itu bukan sifat dai yang mulia. Dari sana ya. Dari sisi awalnya tadi harus berkembang dong. Jangan puas dengan jadi orang awam gitu loh. Saya awam Ustaz, jadi saya nggak ngerti, saya sama fulan aja lah gitu. Apa kata dia? Nggih. Hai, Anda harus bisa berkembang. Belajar terus, kaji, telaah. Ustaz, ada bukunya Ustaz? Ada. Ini bukunya. Aduh Ustaz, gundul kabeh kayak semua aja Ustaz. Ada kata terjemahannya Ustaz? Oh ada. Ini terjemahannya. Telaah, kaji. Enggak paham? Terangkan sama Ustaz. Gimana Ustaz? Ilmiah, berkembang, barakallahu fikum. Sebatas kemampuan dia. Ustaz yang baik tadi itu senantiasa mendidik umatnya, mendidik para mad'unya untuk ittiba'ud dalil, tidak ta'assub. Tulisannya wangil banget. Apakah ada perbedaan antara ta'assub dan taklid? Taklid itu buah ta'assub. Barakallahu fikum. Di antara tadi, di antara mafsadat ta'assub adalah tersebarnya taklid buta. Ya kurang lebih lah ya kan. Orang yang taklid buta ya bakal ta'assub. Orang yang ta'assub ya bakal taklid buta. Gitu. Barakallahu fikum. Kurang lebih. Seringkali dibawakan satu rangkaian oleh para ulama, ta'assub dan at-taklidul a'ma, taklid buta. Barakallahu fikum. Nah, dan sering masyayikhna memberikan tanbih, peringatan-peringatan supaya jangan ta'assub pada diri mereka masing-masing. Yang masyhur sampai ke saya, walaupun saya nggak pernah berjumpa dengan beliaunya, barakallahu fikum, dan itu masyhur di kalangan thalabahnya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Itu biasa di majelisnya itu menyatakan di hadapan ribuan murid-muridnya. Dia mengatakan la yuqalliduni illa ghabi. Tidak ada yang taklid kepada saya kecuali orang goblok. Apa enggak? Tak kasih bahasa kasar supaya kamu ngerti bagaimana jeleknya taklid. Tidak ada yang taklid sama saya kecuali orang goblok. Itu seorang guru. Mengajari apa ya? Mengajarkan pada murid-muridnya untuk berkembang. Ittiba'ud dalil, ittiba'ul haq, ta'zimul haq. Itu yang namanya seorang alim sunni. Gitu ya. Itu ada salafnya. Ulama kita mengatakan la tuqallidu Syafi'iyyan wal Auza'i wal Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Kamu jangan takut sama Syafi'i, jangan sama Auza'i, jangan sama Autha, jangan sama Tsauri. Ambil dari mana mereka mengambil. Al-Kitab was Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Gitu ya. Gitu ya. Kalau saya bisa ngomong la yuqalliduni illa apalagi saya ya betul-betul goblok gitu kalau sampai ada orang yang taklid orang semacam kayak saya ini. Sekelas alim Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi aja dikatakan gobi, taklid sama saya. Ada kelas itu. Nemen gobloke gitu ya. Nemen gobloke kalau sampai ada orang yang fanatik sama saya. Barakallah itu. Haula wala quwwata illa billah. Jangan terlalu dulunya ya. Perasaan kok lama banget ya. Nah, ini berarti ada yang nggak beres ini. Badan saya ada lagi yang error nih. Biasanya kalau saya duduk tahu-tahu sudah 2 jam gitu. Ini kok lama banget ya. Masya Allah. Tahu banget pertanyaannya ini. Apabila kita menabung di bank senilai 1 juta, kemudian setelah 1 tahun tabungan menjadi 1.200.000, apakah kita ambil semua, kemudian yang 200.000 kita gunakan untuk apa supaya jangan terjatuh dalam riba? Masya Allah. Ya Allah. Yang pertama, menaruh uang di bank itu pada hukum asalnya tidak boleh.
Dikarenakan ada unsur ta'awun dengan pihak bank tadi. Dikecualikan oleh para ulama kita karena suatu kondisi kalau kita khawatir uangnya hilang. Itu fatwa kibar ulama kita di zaman sekarang ini. Sehingga sifatnya untuk keamanan gitu ya. Khawatir hilang taruh di bank. Para ulama sekarang sepakat tidak boleh menaruh uang di bank untuk mengambil kemanfaatan bunganya. Bunganya itu adalah riba. Tidak boleh makan harta riba. Paham sampai sini? Baik. Sekarang kalau ada orang yang naruh uang di bank dikarenakan sebuah keamanan, terus ada bunganya, diapain bunganya tadi itu? Sebagian ulama kita berpendapat jangan diambil. Nanti digunakan oleh pihak bank untuk perkara-perkara yang jelek. Nanti digunakan untuk membantu orang kafir, memerangi kaum muslimin dan segala macamnya. Ya, itu pendapat ulama yang lain mengatakan diambil. Tetapi bukan untuk pribadi, diambil untuk fasum, fasilitas umum, perkara-perkara yang merendahkan, yang direndahkan. Ada berpendapat bisa untuk fakir miskin dan segala macam. Yang penting bukan untuk kita yang memilih harta. Begitu ya, gitu ya. Nah, itu kayak jamnya gak gerak-gerak itu ya, Pak. Allah Ustaz. Allah Ustaz. Gak gerak-gerak gitu loh, kok setengah 12 terus ini. Allah Ustaz. Baik. Apa sikap kita terhadap ustadz yang dalam beberapa hal ada pendapat yang menyimpang? Masya Allah. Sesungguhnya gak perlu saya jawab. Sudah saya terangkan dari mulai awal sampai terakhir pengajian tadi. Iya. Gitu ya. Antum Abu Hafsah. Saya misalkan ada beberapa pendapat saya yang menyimpang. Bagaimana sikap antum kepada saya? Jangan diikuti apanya? Sayanya? Jangan diikuti. Kenapa enggak diikuti? Gampang jawabannya. Iya. Makanya kalau menimba ilmu itu pegang kaidahnya. Semua contoh gampang penerapannya. Jadi kan jelaskan. Prinsip kita itu ialah ittiba'ul haq, qabulul haq, ta'zimul haq. Ini antum camkan terus sampai mati. Ikuti kebenaran, terima kebenaran dan agungkan kebenaran. Itu perintah Allah dan Rasulnya kepada kita. Walaupun menyelisihi siapapun, walaupun menyelisihi ustadz kamu sendiri. Ketika anda mendapati ustadz saya kok ada pendapat yang menyimpang, itu jangan, waduh ustadz saya dari mulai dulu ya taklim sama beliau itu, gimana ya, itu ustadz saya gitu. Masa beliau menyimpang sih? Itu sudah gejala-gejala gak beres. Virus ta'assub sudah mulai menjalar di dalam darah Anda. Segera antum keluarkan. Barakallahu fikum. Ngerti salah ya kamu katakan salah. Selesai urusannya. Jangan diikuti. Ustadz itu walaupun sealim apapun, setinggi apapun ilmunya, manusia biasa. Banyak salahnya, banyak dosanya, banyak khilafnya, dan itu pasti. Ya Pak ya? Jangan ustaz saya gimana ini? Enggak mungkin salah lah, masa ustaz kok salah gitu. Loh. Apa sih ini? Malaikat aja. Itu ustaz. Salah katakan, iya. Dengan ilmu yang saya miliki, dengan bimbingan dalil yang saya punya, ustaz saya salah dalam perkara ini. Salah dia. Yang pertama, kan gitu ya. Dikarenakan dia adalah orang yang alim, ustadznya antum sendiri, antum tergerak hatinya untuk memberikan sebuah nasihat, meluruskan beliau. Yang terpenting itu yang pertama tadi, salah dia, luruskan. Datang, apa Ustaz? Bukankah? Bahasanya yang bagus dong. Bukankah begini Ustaz? Masa?
Iya, kan bukankah begini gitu. Makanya kok saya pernah gini, Ustaz kok gini, bukankah begini. Ya, asal cara baik-baik. Terima alhamdulillah. Enggak terima, nah itu. Mulai tarik. Lah itu yang hebat ya, Pak. Nah, Pak. Apalagi kalau kemudian kesalahan pendapat tadi itu barakallahu fikum berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya akidah, sifatnya masalah prinsip, sifatnya masalah manhaji. Itu harus betul-betul lebih serius untuk meluruskan beliaunya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Yang mau dimaukan sekarang ini, terus gimana Ustaz? Kalau ada Ustaz yang semacam itu, ada beberapa hal yang menyimpang. Saya tahu dia salah Ustaz. Boleh nggak masih taklim sama dia ya? Nah gitu biasanya ya. Pertanyaannya para ikhwah itu. Boleh nggak Ustaz? Saya taklim sama dia Ustaz. Jawabannya dia. Jawabannya gimana ya? Allah musta'an. Hadir. Waktunya kayaknya nggak cukup ini. Sesungguhnya sudah sering saya sampaikan di majelis-majelis, terutama ketika di Warsalam ketika mengkaji kitab Arba'in itu ya. Seperti yang mungkin pernah saya utarakan terkait dengan bab talaqi ilmu, mempelajari ilmu. Islam itu mengajarkan kepada kita harus selektif dan ketat terkait dengan orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Kaidah besar, prinsip mulia disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Itu prinsip besar. Sehingga dalam bab talaqi ilmu tidak bisa sembarangan kita mengambil ilmu ya dari seseorang. Disebutkan oleh para ulama kita ketika menjabarkan pernyataan Muhammad bin Sirin ini, banyak sekali pihak-pihak yang tidak mungkin kita ambil ilmunya. Mau disebutkan? Oh iya, sangat iya. Yang pertama ialah sahibu hawa. Jelas. Pengikut hawa nafsu. Ahli bid'ah. Orang-orang yang punya pemahaman bid'ah, yang punya pemahaman sesat, yang punya pemahaman menyimpang. Ini dinaskan oleh Imam Malik rahimahullah. Sahibu hawa. Tak ingatkan, seseorang itu dinyatakan sebagai sahibu hawa tidak dipersyaratkan harus menyelisihi seluruh prinsip-prinsip ahlu sunnah. Mudah-mudahan itu paham yang saya katakan ini. Saya ulangi lagi. Seseorang itu dinyatakan sebagai sahibu hawa, sebagai orang yang menyimpang. Tidak ada persyaratan harus menyelisihi seluruh prinsipnya ahlu sunnah baru dikatakan sahibu hawa. Tidak. Satu prinsip saja dari prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah dia selisihi, itu sudah keluar dari garis ahlu sunnah, masuk kepada lingkaran muslim yang menyimpang. Satu tok ya kan? Satu tok. Ini tolong camkan baik-baik. Sebagian ikhwah kita ini, barakallahu fikum, ketika disampaikan penyimpangan-penyimpangan yang ada, mengatakan, cuma satu tok aja kok. 1, 2, 3, 4 itu sedikit aja penyimpangan sudah dikatakan sebagai orang yang menyimpang. Maunya berapa? Maunya berapa? Maunya berapa coba? Maunya berapa? Sebutkan angkanya sama saya. Maunya berapa? 10 Ustaz. Dalilnya mana Anda mengatakan 10? Dalilnya mana?
Kalau antum telusuri dari mulai sejarah salaf, sejarah penyimpangan-penyimpangan sekte-sekte yang sesat, dari mulai Khawarij, Syiah dan segala macamnya, antum perhatikan, mereka sudah dinaskan dan dinyatakan sebagai orang yang menyimpang oleh salafun saleh dengan 1-2 penyimpangan yang ada pada mereka. Tidak nunggu seluruhnya gitu. Kamu Khawarij, kenapa dikatakan sebagai Khawarij dan dikatakan sebagai menyimpang? Berapa poin? Berapa poin ketika itu? Apa yang satu itu? Apa? Nah, itu kan sebabnya penyimpangan pemahamannya. Satu, dikarenakan mereka mengkafirkan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak pada masa itu. Maka Mushaf mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Satu penyimpangannya sudah disikapi sedemikian rupa oleh salafun saleh. Baca Quran, baca Quran. Puasa. Quran sunnah. Khawarij, Quran sunnah. Mendakwakan Quran, mendakwakan sunnah dan segala macamnya. Oh iya. Apa kamu bimbingannya? Quran sunnah. Pemahaman salah, mantap. Gitu. Satu penyimpangan takfir dikatakan sebagai Khawarij. Syiah pada masa itu. Kenapa dikatakan menyimpang? Dikarenakan pemahaman mereka yang hulu melampaui batas terkait dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Satu penyimpangan. Ketika itu minggir. Qadariyah para zaman tabi'in, Ma'bad al-Juhani. Dikatakan sebagai Qadariyah dan dia menyimpang yang satu penyimpangan, mengingkari takdir. Yang lainnya, kamu cek podo ae, salatnya podo. Qurannya sama, hadisnya sama, sunnahnya sama, semuanya sama. Yang beda cuma satu, dia ingkar takdir. Dan terus demikian. Satu persatu ketika setelah muncul, itu kali pertama muncul dan dinyatakan menyimpang, itu dari satu penyimpangan. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak, ada yang seambrek, tergantung penyimpangannya masing-masing. Itu yang pertama. Jadi cepat ini sekarang larinya jarum jam ini. Tadinya lambat kan, sekarang cepat ya. Barakallahu. Ini yang pertama, yang tidak mungkin untuk ambil ilmu daripada sahibu hawa. Ya, sahibu hawa. Dan ingatkan, tidak harus menyelisihi seluruh prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dikatakan sahibu hawa itu. Menyelisihi satu prinsip saja sudah dikatakan sebagai sahibu hawa. Enggak boleh diambil ilmu daripadanya. Yang kedua, ialah al-masbuhun, dikatakan sebagai sahibus syubhah, orang-orang yang di otaknya full syubhat, gitu ya. Al-masbuhin, orang-orang yang ahli syubhat, banyak syubhatnya, banyak hal yang aneh-aneh, walaupun dia belum divonis sebagai ahli bid'ah, belum divonis sebagai mubtadi' dhal, belum ya ikhwan. Nek bahasa sebagian orang sekarang masih salafi. Barakallahu. Kalau ulama kita nggak mengatakan salafi, masbuhin, sahibus syubhat, orang-orang yang memang full syubhat, banyak syubhatnya. Walaupun masih kata bahasa mereka masih salafi, belum hizbi, belum divonis sebagai seorang mubtadi'un dhal. Yang ketiga, al-fattanun, atau sahibul fitnah, seseorang yang terbiasa mengobarkan api fitnah, menyemarakkan yang namanya fitnah, menyebarkan yang namanya fitnah. Ini pun juga tidak bisa diambil ilmu daripadanya, walaupun dia belum dikatakan sebagai mubtadi'un dhal. Bahasa sebagian ikhwan masih salafi, Ustaz. Ya, bahasanya fattanun, fattan. Yang keempat, sayyi'ul akhlaq, orang yang jelek, buruk, kasar akhlaknya.
Ya kalau orang awam melihatnya sih bukan ustaz, preman. Dikarenakan akhlaknya yang rusak, akhlaknya yang kasar, akhlaknya yang bejat, tidak ada norma, tidak ada etika, tidak ada adab, gak ada sopan santun. Walaupun dia tidak dikatakan sebagai mubtadi'un dhal, kata sebagian ikhwah masih salafi Ustaz. Ini saya ulang-ulang, ada maknanya loh ya. Ada maknanya itu ya. Masih salafi Ustaz. Ini nggak bisa. Kalau poin pertama, kedua, ketiga jelas dikarenakan pembahasan pemahaman yang menyimpang, fitnahnya, syubhatnya. Adapun yang keempat ini ya ikhwan, satu hal yang harus antum camkan baik-baik. Di zaman salafun saleh terdahulu, barakallahu fikum, dan merupakan kebiasaan salaf, mereka itu menimba ilmu agama Allah dari seorang alim itu tidak semata-mata talaqil ilm, tidak semata-mata menimba ilmu, tapi juga talaqil akhlaqi wal adab, menimba akhlak dan menimba adabnya. Dalam biografi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah disebutkan ketika beliau mengadakan majlis ilmu yang datang itu ribuan orang, uluf. Disebutkan ya ikhwan, yang nulis itu beberapa orang saja. Ini yang talaki ilmu nulis. Wah, beberapa orang saja. Yang datang ini para ulama semua ini, karena beliau ini imam besar. Selebihnya itu menyaksikan akhlaknya beliau. Bukan jiping lo ya, ngaji kuping artinya dia orang awam nggak ngerti ilmu jiping. Enggak, ini para alim, imam besar yang datang, yang hadir di depannya, para ustadz gitu ya, para dai, para syekh yang lainnya. Ada sebagian orang yang masih ya tulabul ilmu segala macam yang masih pemula gitu. Itu yang nulis semangat. Para ustadznya, para dai-nya, para syekhnya itu memandangi dan menyaksikan akhlaknya beliau. Bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana adabnya, tutur katanya, dan segala macamnya. Bagaimana beliau menjawab pertanyaan, bagaimana beliau membahasakan, bagaimana beliau mengutarakan, dan segala macamnya. Itu yang dipelajari. Intinya apa? Barakallahu. Belajar ilmu agama itu harus kepada sahibul adab. Seorang ustaz yang punya adab, yang punya akhlak yang mulia, yang memiliki akhlakul karimah. Barakallahu. Sehingga yang nggak mungkin diambil ilmu sayyul akhlak. Sehingga salah besar kalau ada sebagian orang yang mengatakan dalam kitab-kitab ulama itu yang ada adab murid kepada guru. Tidak ada sebaliknya tuh, adab guru sama murid itu tidak ada. Ada yang ngomong demikian ya Pak? Ya nyata sih, cuma saya mendengar gitu, cuma geleng-geleng kepala saja. Allah musta'an. Ini pura-pura nggak ngerti atau memang bodoh beneran? Itu disebutkan, ditegur. Ya tadi di kalangan orang-orang elit ini ya, Ustaz, ini banyak ikhwan yang komplain, katanya antum kok kayaknya kasar, arogan dan segala macamnya gini. Apa nggak sebaiknya diperhalus bahasanya Ustaz? Apa nggak sebaiknya gini? Dalilnya mana yang mengatakan akhlak Ustaz sama murid? Tidak ada dalilnya. Mana kitabnya? Tidak ada kitab ulama yang membuat judul adab guru pada murid. Tidak ada itu. Yang ada itu adab murid kepada gurunya. Astagfirullahaladzim. Apa tidak pernah membaca keterangan ulama terdahulu? Apa tidak mengerti bagaimana salafun saleh? Darusnya goblok tapi diustadkan gitu. Allahul musta'an. Aku bakal baru 4. Tambah lagi tak? Tambah lagi mana? Jadi jarumnya semakin cepat larinya ya Pak. Tadi lambat banget, sekarang cepat banget ya. Yang kelima orang yang jahil. Orang yang keilmuan tidak ada ilmunya, walaupun dia khatib, orator, dikatakan khatibun jahil, atau dikatakan mutamasyikh, sok jadi syekh tapi dia jahil. Atau sekarang ini sok diustadkan tapi goblok. Dari semisalnya, ini tidak bisa diambil. Yang berikutnya ini dinaskan oleh Imam Malik rahimahullah, wa rajulun dzu fadlin wa salahin
la ya'rifu ma yuhadditsu bih. Orang yang saleh, orang yang mulia, punya fadilah, masya Allah, orang yang thayyib, orang yang khair, saleh, bagus, sunni, ahlu sunnah, tapi tidak ngerti apa yang dia sampaikan, tidak faham, tidak mengerti apa yang dia sampaikan. La ya'rif ma yuhadditsu bih. Itu pun juga tidak diambil ilmunya, walaupun orang soleh, walaupun akhlaknya mulia, walaupun dia seorang sunni, salafi, rajulun fadil, bukan sahibul fitnah, bukan sahib syubhat, rajul fadil, tapi la ya'rif ma yuhadditsu bih, tidak ngerti apa yang dia sampaikan. Ngomong apa gak ngerti ini, bingung ini, ngomong apa ini, Ustaz, ngomong apa ini, gak ngerti saya mau ngomong apa ini. Halo Ustaz, itu kan Ustaz, ya orang aja yang bilang sama saya Ustaz, saya ngomong apa ini, ngomong apa ya Pak? Apa yang maksud? Tidak bisa mengutarakan apa yang ada dalam benaknya dia, pada pikiran dia, pada ilmunya dia. Ini mau apa ini? Jangan diambil dari dia. Walaupun dia orang yang soleh, orang yang sangat mulia. Dan masih panjang lagi pembahasannya. Hadza huwa. Sehingga dalam bab talaqin ilm itu lain pembahasan. Dari sini saya ingin menyampaikan kepada antum. Mohon maaf pada para takmir kalau adanya agak ditunda sedikit gitu ya. Enggak apa kan? Enggak apa ya? Dari sini para keluarga saya ingin menyampaikan kepada antum. Ketika ada seorang ustaz, seorang dai ditanya, Ustaz, kalau saya belajar sama fulan gimana Ustaz? Kemudian sang dai mengatakan sama dia, janganlah. Dia itu orangnya begini, disebutkan terkait dengan akhlak yang kurang bagus, kemudian nggak punya hikmah dalam cara dakwah, suka bikin fitnah, bikin masyakil di banyak tempat dan segala macamnya. Dia janganlah. Itu jangan difahami Ustadz ini telah mentahdir orang itu. Jangan difahami Ustadz ini mengklaim dia sebagai ahli bid'ah atau sebagai hizbi. Tidak. Maknanya Ustadz ini tidak menerangkan, ya akhi, orang itu tidak layak diambil ilmunya, tidak masuk kriteria. Walaupun dia seorang sunni, seorang salafi, orang yang punya ilmu, tapi tidak dalam perkara lain yang terkait dengan talaqi ilmu. Paham yang maksud? Paham ya, Fan? Loh kenapa? Ya dikarenakan ikhwan itu ya. Banyak dikarenakan para ikhwah itu seperti itu. Ketika ditanya, Ustaz, gimana hukumnya taklim sama Ustaz Fulan? Kalau saya sih, saya sarankan jangan sama dia ya. Dia aja orangnya begini. Banyak kasus sampai di telinga saya, kasus terkait dengan Ustaz satu ini bikin masalah banyak di banyak tempat ini. Janganlah, nanti aja. Langsung disiarkan, Ustaz Fulan mentahdir Ustaz Fulan. Disiarkan lagi, hizbi, sudah hizbi, tahdir sama Ustaz Fulan. La haula wala quwwata illa billah. Banyak hal ya akan terus terang yang saya dengarkan, yang beredar di permukaan. Saya dengarkan, saya geleng-geleng. Kok jadi kayak gini ya? Ini apa karena memang nggak punya ilmunya atau karena pada goblok semua ya? Barakallahu fikum. Kok nggak mengerti prinsip-prinsip yang jelas semacam ini gitu. La haula wala quwwata illa billah. Al-muhim, tolong dicamkan baik-baik hal yang tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan jam 12 kurang 10 sudah masuk waktunya azan. Intinya sebagaimana judul yang sudah disebutkan, mewaspadai bahaya fanatisme. Tinggalkan semua sikap fanatik, pegangi baik-baik ittiba'ul haq, qabulul haq, ta'zimul haq, al-ukhuwah al-islamiyah di atas sunnah Rasulullah SAW dengan konsekuensi ukhuwah yang ada. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta